Terdeteksi guru bergaya tuan rumah sebelum video, memenuhi syarat pengikatan sistem industri Dewi. Izin pengikatan sistem dapat diperoleh dengan 3 persetujuan lisan. Setelah sistem terikat, Anda hanya perlu berbelanja untuk wanita cantik dengan nilai penampilan di atas 70 poin untuk mendapatkan pengembalian dana lebih dari 2 kali lipat. Setelah menyelesaikan tugas pesanan aktual, Anda juga dapat membuka kotak buta dan mendapatkan alat peraga khusus. Pada saat yang sama, Anda juga dapat meningkatkan level untuk mendapatkan lebih banyak hak. Mengingat tuan rumah mengikat sistem untuk pertama kalinya. Hadiah paket hadiah pemula, 1 kartu mengintip hati, waktu efektif 10 menit. 2. Kartu pertarungan gabungan, waktu efektif 10 menit. 3. Lamborghini LP580 hitam. Berlaku permanen. Saat ini, saya tampak bingung. Mungkinkah saya mengirimkan emoji anjing? Akhirnya saya terpilih oleh sistem. Saat ini, Liu Ruyan berkata dengan tidak sabar. Sudah cukup melihatnya? Apakah pulpenmu jatuh di kakiku atau di selangkanganku? Aku sudah lama mengambilnya tapi tidak bisa. Tapi aku tampak malu. Namun, stocking itu memang bagus. Jika aku membawanya kembali, itu akan menjadi 40.000 susu teh. Saat ini, sebuah suara sistem terdengar. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengikat sistem industri Dewi. Selama Anda berbelanja untuk wanita cantik dengan nilai penampilan di atas 70 poin, Anda bisa mendapatkan rabat lebih dari 2 kali lipat. Anda juga dapat memicu hadiah khusus. 3. Lamborghini LP580 model hitam, berlaku permanen. Mendengar suara sistem, aku sangat gembira. Mungkinkah jari emas saya akhirnya datang? Saya dengan cepat melihat Liu Ruyan di depan saya. Nama, Liu Ruyan, tinggi badan 167 cm. Berat badan 95 kg, skor komprehensif 80 poin, memenuhi persyaratan sistem. Jadi saya menggunakan kartu mengintip hati. Detik berikutnya, saya tidak menyangka Wu Cheng terlihat sangat jujur. Saya tidak menyangka dia mencuri pandang ke celana dalam saya. Namun, jika dia lebih berani, akan lebih baik jika dia menggoda saya. Tetapi meskipun dia tampan, dia sangat pelit. Dia hanya makan makanan yang dipesan bersama saat makan, dan tidak pernah pergi ke pesta. Saya bersedia selama 10 atau 15 hari sebulan. Saya dengan jelas mendengar monolog batin Liu Ruyan. Hehe. Bukankah itu hanya kalung bergelgari? Dengan sistem di tangan, bukankah itu hanya masalah menit? Jadi, ketika tidak ada yang memperhatikan, saya langsung keluar dari kantor dan datang ke mall di seberang perusahaan. Saya datang ke konter bergelgari. Apakah Anda memiliki kalung Ziruo? Pramuniaga melihat pria tampan di depannya. Tidak murah, loh. Setelah mendengar itu, pramuniaga itu langsung memutar bola matanya. Sudah sering melihat pelanggan sok seperti ini. Kelihatan sekali datang untuk pamer, dan masih menggunakan kartu kredit pula. Maka dia berkata dengan nada merendahkan, kartu kredit yang menunggak akan masuk ke catatan kredit. Loh, Anda yakin mau beli? Mendengar itu, aku langsung merasa sedikit tidak senang. Ya, merendahkan siapa? Sih, cuma Bulgari recehan. Seolah-olah tidak ada yang mampu membeli saja. Tepat ketika aku ingin mengajukan keluhan, aku melihat pramuniaga di depanku. Nilai penampilannya ternyata 75 poin. Sebuah ide berani muncul begitu saja. Aku tersenyum dan berkata, menurutmu, bagaimana dengan kalung ini? Pramuniaga itu berkata dengan tidak sabar, dibuat oleh desainer terkenal Italia. Cocok untuk wanita dan pasti disukai. Kalau begitu, aku berikan padamu saja. Sepertinya kamu sedang tidak bahagia hari ini. Aku berikan hadiah kecil agar kamu lebih bahagia. Ekspresi pramuniaga itu tidak percaya. Karena kalung ini harganya 17.800 yuan. Memberikannya begitu saja, apa kamu kira kamu terikat dengan sistem Dewa Sultan? Dia kira saat dia menyebutkan harganya, aku akan merebut kartu ban dan kabur. Tak disangka, kalimatku selanjutnya langsung membuatnya defensif. Nilai penampilan, jangan sampai didiskon. Kalau tidak, aku akan marah padamu. Apa maksudnya? Pramuniaga itu agak bingung. Tetapi dia tetap menggesek kartu di mesin gesek, dan struknya berhasil keluar. Gesekan berhasil. Aku mengambil struk itu dan tersenyum, untuk kalian. Tolong tersenyum sedikit. Saat itu, ponselku juga menerima SMS dari bank. Kartu dengan nomor ekor 3366, ada pemasukan. Di sekeliling sini ada kamera pengawas. Kalau aku sudah menerimanya, tidak bisa dikembalikan lagi. Aku tertawa kecil, itu lebih bagus lagi. Aku malah khawatir orang lain tidak tahu. Oh ya, kalung yang sama. Berikan aku 2 lagi. Aku sedang terburu-buru. Begitulah. Ketika aku selesai membayar dan keluar dari toko, Lu Xiaoli sudah menerima fakta bahwa aku adalah Dewa Sultan. Dia tersenyum lebar, membungkuk 90 derajat, dan sekaligus menyerahkan kartu namanya. Tuan, kalau tidak keberatan, tambahkan WeChat saya. Ya, jika ada kebutuhan, silakan hubungi kapan saja. Setelah kembali ke kantor, pesan dari WeChat Lu Xiaoli juga masuk. Maaf, hari ini sikap saya kurang baik. Jika Anda ada waktu malam ini,
Aku ingin minta maaf langsung padamu, aku malas mengurusnya. Bukan, kenapa kamu? Biasanya kulihat kamu makan roti kukus dan acar. Kenapa hari ini begitu boros? Mungkin saja aku suka makan acar. Liu Ruyan menggelengkan kepala, tadi aku hanya mengatakan beberapa patah kata padamu, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Aku bisa mengerti kalau pria suka melihat, aku tidak menyalahkanmu. Aku dengan wajah serius, sebenarnya, aku tidak suka melihat. Aku hanya suka melihatnya saat kamu memakainya, yang lain aku tidak melihatnya. Liu Ruyan mendengarnya dan merasa senang. Aduh, kalau kamu benar-benar memberiku Bulgari, maka aku akan memberikan stocking sutraku. Kalau begitu aku pasti setuju. Kemudian Liu Ruyan pergi ke toilet, tidak lama kemudian dia keluar. Stocking sutra di kakinya sudah tidak ada lagi. Dia datang ke mejaku dan melemparkan stocking sutra itu ke mejaku. Dia berkata dengan provokatif, pertukaran yang setara. Baru kemudian dia kembali ke tempat duduknya. Mulai membuka hadiah yang kuberikan padanya. Liu Ruyan membuka bungkusnya dan mengeluarkan kalung itu. Awalnya dia mengira itu adalah Yanmi, tetapi struk pembeliannya tertulis dengan jelas. Garansi palsu 10 kali lipat, membuat sikapnya berubah 180 derajat. Aku melihat ekspresinya dan berkata, sudah sepakat, tidak boleh dikembalikan. Stocking sutramu tidak akan kukembalikan. Saat ini, aku sangat ingin tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Tetapi kartu inti pikiran hanya berlaku selama 10 menit. Sudah berlalu. Liu Ruyan baru menyadarinya saat ini. Kamu serius? Bukankah kamu mau membeli mobil dan rumah? Begitu boros. Aku sudah memikirkannya dengan matang, uang tidak dikumpulkan, tetapi dihabiskan. Terima kasih, stocking sutramu. Setelah selesai berbicara, aku memasukkan stocking sutra itu ke dalam saku. Liu Ruyan mengenakan kalung itu di lehernya, semakin dilihat semakin suka. Jadi begitu. Lain kali, apa aku harus memberikan celana dalamku padamu? Haha, boleh juga. Tetapi kalau kamu benar-benar memberiku celana dalam, satu kalung saja tidak cukup. Wajah Liu Ruyan memerah setelah mendengarnya, tetapi dia tidak membantah perkataanku. Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Nanti malam aku akan memesan makanan untukmu. Saat jam pulang kerja tiba, kita akan makan makanan yang dipesan bersama. Liu Ruyan berkata kepadaku, aku ingin memberitahumu kabar buruk, perusahaan berencana melakukan PHK. Terakhir kali aku melihat daftar PHK, tetapi belum sempat aku selesai melihatnya. Supervisor masuk. Namun, ada juga kabar baiknya. Yaitu, aku tidak melihat namamu. Jika dulu, aku mungkin akan sangat tegang. Karena pekerjaan ini sangat penting, tetapi sekarang aku merasa tidak masalah. Setelah makan, aku langsung pulang kerja. Biasanya aku harus lembur sampai jam 10. Baru sampai di rumah, aku menerima telepon dari dealer 4S, katanya Lamborghini yang dipesan sudah tiba. Bertanya kapan aku ada waktu luang. Baiklah, besok saja. Setelah menutup telepon, aku menerima pesan dari pacarku, hari ini hari libur, kenapa kamu tidak menunjukkan apapun? Aku terkejut setelah membacanya, hari ini hari libur apa? Aku mengingat semua hari libur. Benar-benar, hari menanam pohon pun minta hadiah. Aku tidak akan membiasakannya. Setelah mandi, ponsel dimatikan, lalu langsung tidur. Besok juga malas masuk kerja. Keesokan paginya, supervisor dari perusahaan sangat cemas. Karena ada proyek di perusahaan yang selalu aku tangani, tetapi hari ini tidak bisa menghubungiku sama sekali. Maka dia hanya bisa menelepon Liu Ruyan. Liu Ruyan setelah mendengar, asal-asalan mencari alasan dan berkata bahwa dia sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, mungkin pergi ke rumah sakit. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan takut aku masuk daftar optimasi. Kebetulan hari ini dia juga libur. Di daftar kontak perusahaan, dia menemukan alamat rumahku, lalu pergi ke sana. Saat ini aku sudah berkemas, bersiap pergi ke dealer 4S untuk mengambil mobil. Sampai di bawah, kebetulan bertemu dengan pacarku, San Wenying. Saat aku ingin menariknya ke atas, untuk bersenang-senang bersama. Lalu memberikan kalung Bulgari padanya, dia tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku merasa ada yang tidak beres. Terlebih lagi, hari ini dia memakai setelan edisi terbatas Chanel berwarna sampanye keemasan. Dia sebelumnya sangat menyukai pakaian ini, tetapi mana mungkin aku punya uang untuk membelikannya. Tetapi hari ini dia memakainya. Pasti semua orang mengerti. Aku membuka sistem. Melihatnya hanya mendapat 70 poin. Hampir tidak lulus, aku tidak menyangka dulu dalam hatiku. Pokoknya sudah dipikirkan matang-matang. Selain tampan, kamu tidak berguna. Tidak mampu membeli rumah atau mobil, jadi mari kita putus. Mendengar ini, aku mengerti, lalu aku ingin menyalakan rokok untuk menenangkan diri, tetapi tanpa sengaja. Mengeluarkan high heels dari sakuku, high heels itu jatuh ke tanah. San Wenying bermata tajam. Apa ini? Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bukankah kita baru saja putus? San Wenying kemudian mengerti, dia pasti membelinya secara online. Ingin sengaja membuatku kesal, dia sangat miskin, siapa yang mau dengannya?
Saat itu juga, Liu Ruyan juga tiba, dia langsung melihatku. Wu Cheng, kebetulan perusahaan sedang ada masalah. Sun Wenying langsung melihat tubuh ini. Gadis yang parasnya lebih baik darinya, berkata dengan sangat sinis, "Kamu siapa?" Aku menunduk, high heels yang dipakai Liu Ruyan hari ini, lebih bagus dari kemarin. Dia adalah pemilik high heels di tanganku ini. Sun Wenying menatap Liu Ruyan dari atas ke bawah, "Pakaianmu juga tidak jelek." Ternyata penjual kaos kaki. Liu Ruyan langsung menyadari suasananya tidak beres, dia langsung memeluk lenganku. Kenapa disebut jual beli? Itu lupa dibawa pulang semalam, anggap saja sebagai kenang-kenangan. Sun Wenying hampir mati karena marah setelah mendengar itu, aku langsung merasa senang. Tidak kusangka dia bisa melakukan ini, aku berkata sambil tersenyum, aku juga sangat puas tadi malam. Sayang, karena semua orang puas, bagaimana kalau aku memberimu mobil? Bagaimana dengan Lamborghini? Liu Ruyan semakin berusaha keras saat ini, terus menggosok-gosok lenganku. Aduh, sayang, apapun yang kamu berikan. Aku suka semuanya. Kalau begitu ayo pergi sekarang, ambil mobilnya. Liu Ruyan berkata dengan nada manja, kalau kamu memberiku Lamborghini, aku harus memberimu stocking yang kupakai. Oke, Sun Wenying di samping sudah marah, mereka berdua benar-benar mengabaikannya. Jangan membual, aku menunggumu 1 jam, 1 jam. Jika kamu benar-benar kembali dengan Lamborghini, aku akan menjilat pantatmu, itu janji. Setelah mengatakan itu, kami naik taksi dan pergi. Di dalam taksi, Liu Ruyan bertanya. Tidak apa-apa mengatakan itu tadi, tentu saja tidak apa-apa, dia hanya mantan pacar. Liu Ruyan kemudian memberikan informasi tentang urusan perusahaan. Setelah mendengarkan, saya berkata tidak masalah, hampir sama dengan putus. Entah uangnya tidak cukup, atau sudah cukup. 10 menit kemudian, kami tiba di dealer 4S. Saat ini, seorang pemandu yang bertubuh seksi berdiri di pintu. Dia mengenakan pakaian profesional yang pas, dan papan nama emas di dadanya bersinar. Saat melihatnya, mata saya berbinar. Pemandu mobil mewah memang berbeda. Sistem memindai nama dengan cepat. Tinggi 171 cm, berat 51 kg, skor rata-rata keseluruhan 80 poin. Pemandu juga melihatku, tetapi fokusnya adalah saat aku turun dari taksi. Apalagi pakaian yang kupakai adalah pakaian Pinduoduo murah. Sekilas terlihat bukan untuk membeli mobil, tapi dia tetap tersenyum profesional. Tuan, ini adalah ruang pamer mobil mewah. Anda bisa melihat-lihat jika ingin. Tapi jangan menyentuh sembarangan. Saya mengerti. Saya sudah menonton begitu banyak video yang memuaskan. Bukankah ini tamparan di wajah? Segera saya menyeringai. Saya datang hari ini untuk mengambil mobil. Setelah mendengar ini, pemandu sedikit mengernyit. Mobil termurah di sini harganya 7 digit, dan kami tidak menyewakan. Kami juga tidak menerima layanan uji coba. Liu Ruyan di samping juga menyadari kesulitan saya. Dia berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Saya berkata, kalian yang menelepon saya untuk mengambil mobil. Setelah mendengar ini, pemandu menjadi semakin tidak sabar. Memang ada. Pasti bukan kamu. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Saya sedikit tidak senang. Apakah Lamborghini begitu hebat sehingga memperlakukan pelanggan seperti ini? Saat ini, manajer kebetulan lewat dan mendengar ini, dia segera berjalan mendekat. Bertanya, apakah Anda Tuan Wu? Saya tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam mengeluarkan kartu identitas. Manajer adalah pria pendek dan gemuk. Dia melihatnya. Seketika wajahnya yang gemuk tersenyum, lalu dia mengulurkan tangan untuk mencoba berjabat tangan dengan saya. Tuan Wu. Maaf, tadi adalah kesalahpahaman. Saya menepisnya dengan satu tangan. Saya sangat tidak puas dengan layanan Anda sekarang. Pemandu di samping awalnya masih memasang wajah menghina, tetapi ketika dia melihat manajer begitu rendah hati. Tiba-tiba panik, manajer juga melihatnya, dan buru-buru berkata, cepat minta maaf kepada Tuan Wu. Saat ini, aku akhirnya melihat dengan jelas. Sosok Sui Jingling ternyata sangat besar, terutama tumpukan lampu besarnya, sayang sekali pakaian profesionalnya terlalu ketat. Tidak bisa melihat garis karirnya, manajer juga melihat tatapanku, jadi dia mengusulkan. Sui Jingling, malam ini kamu pergi ke rumah Tuan Wu untuk meminta maaf, ungkapkan ketulusanmu sepenuhnya. Begitu aku mendengarnya, boleh saja, hanya saja aku tidak tahu apakah dia tulus atau tidak. Wajah cantik Sui Jingling langsung memerah. Bersedia, Tuan Wu, jangan khawatir. Aku bersedia, baru saat itulah aku mengangguk puas, keluarkan mobilnya. Kemudian daftarkan atas nama wanita cantik ini, manajer tercengang, mobil mewah jutaan bisa diberikan begitu saja? Sui Jingling bahkan lebih iri, sama-sama wanita, mengapa nasibnya begitu baik? Aku juga tidak lebih buruk darinya, tetapi dia tetap membawaku dan Liu Ruyan ke depan mobil. Biarkan kami mengemudi dan mencobanya terlebih dahulu, tetapi Liu Ruyan saat ini linglung, dia pikir aku bercanda. Tanpa diduga, aku benar-benar memberikan dirinya sebuah blue foil sprite. Liu Ruyan berdiri di depan mobil.
Dia tidak berani naik mobil untuk waktu yang lama, takut jika tidak hati-hati akan merusaknya. Aku juga melihat pikirannya. Mulai sekarang ini adalah mobilmu, lakukan apapun yang kamu mau, nanti aku akan memberimu asuransi penuh. Liu Ruyan akhirnya merasa lega dan naik ke mobil, lalu menginjak gas dan melaju keluar. Setengah jam kemudian, kami kembali. Liu Ruyan sangat puas dengan mobil ini. Jadi aku menyuruh Sui Jingling untuk menyelesaikan sisa prosedur, sampai Liu Ruyan. Setelah menandatangani namanya, prosedur selesai, ponselku juga menerima. Informasi transfer 9 juta dari bank, sistem tidak membohongiku, karena nilai Blue Foil Sprite ini. 4,5 juta, 2 kali lipat tepat 9 juta. Ini membuatku sangat bersemangat. Jadi aku langsung berkata kepada Sui Jingling, pelayanannya bagus, aku bertanya-tanya apakah aku harus membeli satu lagi. Sui Jingling juga bersemangat mendengar kata-kata ini, jika Tuan membutuhkan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Semua kebutuhan bisa dipenuhi, aku memberikan Americano es yang baru saja kubeli di luar padanya. Sui Jingling juga dengan bijaksana menyesapnya, lalu berkata, terima kasih. Kita semua adalah orang-orang di dunia ini, tidak perlu berterima kasih, belajarlah untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Wu Cheng tampak puas, sementara wajah Pri memerah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hampir menabrak dadanya, pada saat ini suara sistem berbunyi, hadiahkan pada Pri. Secangkir kopi es Americano, harga 15, pengembalian dana 2 kali lipat 30. Setelah meninggalkan dealer 4S, Liu Ruyan masih merasa sulit untuk menerima, siapapun juga sama. Mendapatkan mobil Blue Foil Sprite secara gratis, siapa yang tahan? Namun, untuk memecah suasana canggung di dalam mobil. Dia bertanya, kita mau kemana? Aku menatapnya. Dan berkata dengan wajah gembira, rumahmu, rumahku. Atau rumah seperti, wajah Liu Ruyan memerah setelah mendengarnya, tetapi dia tidak menolak. Namun, aku kemudian melanjutkan, bukankah tadi ada seseorang yang menunggu untuk bersujud kepada kita? Sekarang pergilah untuk menuai hasilnya. Di jalan, aku membuka ponselku. Kebetulan menerima telepon dari supervisor, dia awalnya masih ingin menjanjikan keuntungan palsu padaku, tetapi tidak menyangka aku memarahinya. Lalu menutup telepon. Siapa kau? Masih ingin menjanjikan keuntungan palsu padaku. Apakah aku kekurangan sedikit ini? Ketika kami tiba di bawah gedung kompleks perumahan, San Wenying kebetulan selesai makan dan keluar. Kebetulan melihat Blue Foil Sprite melaju, mobil berhenti di depannya. Liu Ruyan menurunkan kaca jendela dan berkata, apakah kau benar-benar menunggu untuk bersujud kepada kami? San Wenying tercengang, tidak pernah bermimpi. Mobil mewah yang selalu ia impikan ini, dikendarai oleh mantan pacar yang tidak berguna, dan wanita liar entah dari mana. Liu Ruyan melanjutkan, seorang pria sejati bisa menekuk dan meregangkan tubuh, aku juga tidak akan mempermasalahkanmu. Tidak perlu mahal, ketulusan saja sudah cukup. San Wenying akhirnya sadar kembali. Wu Cheng, kau cepat minta maaf padaku, lalu biarkan wanita itu turun. Aku akan memaafkanmu. Aku tidak bersuara. Saat ini. Tidak perlu bersuara, seseorang akan berbicara untukku. Liu Ruyan malah tersenyum. Sepertinya kau masih tidak bisa melupakan pacarku ya? Jika kau ingin cinta, kalian berdua lakukan saja. Aku tidak peduli, tetapi jika kau ingin status, itu tidak bisa. San Wenying merasa sangat marah setelah mendengarnya, tetapi tidak berdaya. Liu Ruyan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam roknya. Dia mengeluarkan kain kecil dengan cepat dan memasukkannya ke tanganku, lalu berkata, janji yang kuberikan padamu sebelumnya, yang Paris Shakya. Aku melihat kain di tanganku. Dia terkekeh dan berkata, aku akan membelikanmu beberapa lagi nanti. Liu Ruyan juga tidak sungkan. Aku tahu kamu baik padaku. Barang-barang yang kamu belikan untukku semuanya bermerek. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia mencium pipiku. Melihat adegan di depanku ini, dan kecepatan mobil. San Wenying sama sekali tidak bisa menerimanya dan hampir menangis di jalan. Dia ingin sekali bergegas maju. Mencakar wajah Liu Ruyan, tetapi dia merasa tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa memanggil taksi. Dia kabur dengan malu-malu. Setelah melihat San Wenying pergi, aku baru turun dari mobil. Kemudian aku berkata kepada Liu Ruyan, aku akan kembali dulu. Sebenarnya aku tahu. Jika aku memintanya untuk naik ke atas saat ini, dia pasti bersedia. Tapi aku baru saja keluar dari hubungan sebelumnya. Aku tidak ingin secepat itu. Lagi pula, aku baru mengumpulkan modal awal. Ketika aku memiliki banyak uang di tangan. Apakah akan kekurangan wanita di sekitarku? Aku mengerti prinsip ini. Liu Ruyan melihat punggung Wu Cheng. Dia baru pergi setelah lama terdiam. Tepat ketika aku belum sempat pulang, sebuah mobil mewah perlahan berhenti tidak jauh dari sana. Kemudian seorang wanita bertubuh tinggi dan ramping turun. Dia terlihat berusia 30-an, tetapi tubuhnya sangat sempurna. Dia turun dari mobil dengan anggun, melirik sekilas ke sekeliling, dan menjentikan rambut di pelipisnya dengan santai. Untuk sesaat, dia tampak sangat menawan. Aku membuka sistem dan melihat namanya,
HiIQ. Tinggi 173 cm, berat 98 kg, skor komprehensif 90 poin. Sial, wanita cantik dengan skor tinggi. Baru pada saat inilah aku akhirnya menyadari bahwa aku belum pernah makan makanan enak di masa lalu. Tetapi detik berikutnya, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul. Mereka mengepungnya tanpa suara. Salah satu dari mereka memegang handuk dan membekap mulut dan hidung HiIQ. HiIQ bahkan tidak sempat berjuang dan diseret secara paksa ke sebuah van yang diparkir di pinggir jalan. Kebetulan tidak ada pejalan kaki di sekitarnya. Tindakan mereka bersih dan cepat, tidak menarik perhatian. Tetapi adegan ini terlihat jelas olehku. Jika itu sebelumnya, aku pasti akan menghindarinya. Tapi sekarang tidak bisa. Aku mengambil kartu pertarungan komprehensif dari sistem dan menggunakannya pada diriku sendiri tanpa ragu-ragu. Kemudian seluruh tubuhku menyerbu seperti harimau. Aku menggunakan kartu pertarungan komprehensif yang diberikan oleh sistem pada diriku. Satu tendangan menyapu menjatuhkan para penculik yang menyandera HiIQ. Bahkan sebelum 3 orang lainnya bisa bereaksi, saya selangkah lebih maju dan memukul. Pelipis penculik kedua dengan ponsel, menghindari serangan penculik ketiga, lalu tendangan samping lainnya. Langsung menendang penculik lain hingga terbang. Penculik terakhir melihat betapa ganasnya saya, langsung mengeluarkan belati. Tapi, bahkan sebelum dia bisa menyerang, saya melakukan bantingan bahu. Membantingnya dengan keras ke tanah. Dalam beberapa detik singkat, keempat penjahat itu ditaklukkan oleh saya. Mereka semua meratap di tanah. Baru kemudian saya melihat HiIQ yang duduk di tanah dan mengulurkan tangan untuk membantunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Awalnya dia menolak, tetapi dia tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa menuruti saya. Saya meraihnya dengan satu tangan, tangannya bertumpu di bahu saya. Tangan yang lain menopang pinggangnya yang ramping. Kontak intim seperti itu. Perasaan aneh datang. Aku tidak menyangka Dewi seperti itu, aku benar-benar memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. HiIQ berterima kasih kepada saya secara lisan, tetapi dia merasa sedikit tidak enak di hatinya, dan kemudian menyadari tangan saya. Dia berbisik, "Terima kasih, anak muda. Tapi, bisakah kamu mengendalikan tanganmu dan jangan menyentuh sembarangan?" Saya berkata dengan sedikit malu, "Bukankah ini karena saya takut Anda tidak bisa berdiri dengan stabil? Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit sekarang." Saya meletakkannya di belakang taksi, dan saya duduk di kursi penumpang, lalu membiarkan taksi pergi ke rumah sakit. HiIQ awalnya sedikit tidak percaya padaku, tetapi melihat dia tidak duduk bersamanya. Kesan baik muncul. Ketika saya tiba di pintu masuk rumah sakit, saya membayar ongkosnya. Ponsel segera menerima informasi tentang 52 yuan yang dikreditkan ke akun. Aku tidak menyangka ini akan berhasil juga. Setelah turun dari mobil, HiIQ awalnya ingin saya kembali, tetapi bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik? Saya segera mendaftarkannya untuk nomor darurat, biaya pendaftaran adalah 50. Detik berikutnya, ponsel menerima informasi tentang 100 yuan yang dikreditkan ke akun. Saya sangat gembira. Pengeluaran medis juga merupakan pengeluaran. Jika saya membawanya untuk memeriksa semua item di rumah sakit. Jika penyakit besar ditemukan, bukankah saya akan menghasilkan banyak uang? Jadi, saya membawa HiIQ untuk melakukan perawatan luka, menghabiskan biaya 120 yuan. Balas 240, awalnya dia menolak, tetapi aku menggunakan alasan tentang apakah akan ada efek samping, membawanya untuk melakukan sedikit dari semua proyek yang bisa dilakukan. Misalnya, CT scan kaki, pemeriksaan biokimia lengkap, EEG, EKG, serangkaian pemeriksaan yang bisa dilakukan. Semuanya dilakukan sedikit. Saat ini, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar. Selamat kepada host, telah menyelesaikan tugas nyata, sistem ditingkatkan ke versi 2.0. Membuka kotak hadiah peningkatan, 1 kartu tembus pandang. Berlaku selama 70 menit, kartu kejujuran. Berlaku selama 70 menit, set peningkatan komprehensif setelah selesai. Berlaku permanen. HiIQ memang Dewi, luar biasa. Kaulah dewa. Setelah melihat hadiah sistem, aku merasa seperti masih bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Bagaimana kalau aku memesankan pemeriksaan urin untuknya? Tetapi HiIQ akhirnya tidak tahan. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku memasang wajah serius, kamu tidak mengerti, banyak penyakit serius. Tidak menunjukkan reaksi di awal. Bagaimana jika organ dalammu terluka? Bagaimana kalau aku memintamu untuk dirawat di rumah sakit saja? Namun, pada saat ini, tiba-tiba selusin pria berpakaian hitam menyerbu masuk ke dalam bangsal. Mengepung kami. Tapi, dukungan sistem sudah tidak berlaku lagi. Namun, aku tetap berpura-pura tenang. HiIQ, kamu lari duluan. Aku akan menghalangi mereka. HiIQ sedikit terkejut mendengar perkataanku ini. Saat ini, dia akhirnya percaya bahwa aku bukan orang jahat. Saat ini, seorang pria yang lebih tua dengan rambut beruban berjalan di depan HiIQ. "Nona, bagaimana keadaanmu? Di mana kamu terluka?" HiIQ menatapnya sampai setelah HiIQ menjelaskan,
baru menyadari bahwa mereka salah paham padaku. Kemudian Hikyu menanyakan tentang pekerjaanku dan meminta asistennya untuk memberiku 100.000 yuan dan menyuruhku kembali. Begitu aku keluar dari gerbang rumah sakit, aku menerima transfer 100.000 yuan. Tak disangka, tidak hanya saya terikat dengan sistem, tetapi juga dengan seorang wanita kaya. Saya tidak tahu apakah nanti masih ada kesempatan untuk bertemu. Setelah saya pergi, Hikyu menelepon bos perusahaan saya, Han Ziqiang, memintanya untuk menjaga seorang karyawan bernama Wu Cheng. Han Ziqiang tidak berani menunda. Setelah menutup telepon, dia langsung turun untuk mengatur. Saat ini, atasan saya, Jia Zhenjun, sedang bersiap untuk memecat saya. Karena saya absen tanpa alasan dan juga membentaknya, menutup teleponnya. Ketika Han Ziqiang bertemu Jia Zhenjun, dia bertanya apakah ada karyawan bernama Wu Cheng. Mendengar itu, dia mengira bos juga ingin memecatnya, jadi dia berkata dengan bersemangat. Kinerja Wu Cheng ini terlalu buruk dan juga absen. Saya sudah siap untuk memecatnya. Tetapi ketika bos mendengarnya, dia langsung marah, memecatnya sama saja dengan memecatmu. Setelah ini, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, kamu tidak perlu ikut campur. Dan lagi, bukankah manajer umum departemenmu baru saja pensiun? Saya pikir Wu Cheng sangat cocok. Setelah berbicara, Han Ziqiang tidak memberikan penjelasan dan berbalik pergi. Dunia akan runtuh, mungkinkah bos menyukai pria? Ngomong-ngomong, Wu Cheng memang cukup tampan. Seandainya aku tahu bos menyukai tipe ini, aku akan berdandan dan menawarkan diri kepada bos. Hanya bisa dikatakan bahwa kesempatan diberikan kepada mereka yang siap. Sementara itu, saya merasa bingung. Tidak tahu situasi di perusahaan. Setelah saya pulang, yang menyambut saya adalah bau alkohol yang menyengat. Bau alkohol itu juga dicampur dengan sedikit aroma parfum. Saat ini, Suiling mengenakan sepatu hak tinggi tipis. Mengenakan rok ketat dengan belahan hingga paha, berdiri di depan pintu dengan sempoyongan. Ketika Suiling melihat saya kembali, matanya yang berair menatap saya dan berkata, "Kak Wu." Manajer memarahi saya dan mengatakan saya mengabaikan Anda dan ingin memecat saya. Saya mengerutkan kening, "Kamu minum berapa banyak?" Suiling tidak menjawab saya. Tetapi terus berkata, "Kinerja bulan ini sudah buruk, dan saya juga menyinggung Anda. Seandainya aku tahu kamu adalah bos besar, aku akan membersihkan mobilmu, menyemir sepatumu. Memasangkan sabuk pengaman juga bisa." Saya merasa sedikit terkejut karena terlalu banyak wanita bermuka dua di masyarakat. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat permintaan maaf proaktif seperti ini. Aku menyesal. "Kak Wu, kau sangat baik hati, kau tidak akan marah, kan?" Setelah berbicara, Xiao Sui bersandar padaku. Satu tangannya melingkari lenganku. Jangan lihat dia terburu-buru. Sebenarnya, aku lebih terburu-buru darinya sekarang. Karena kau hanya berbicara saja tidak cukup, tunjukkan sedikit sikap. Kemudian, Xiao Sui berkata dengan malu-malu, aku sudah berdiri di depan pintu sampai kakiku mati rasa. Bisakah aku masuk dan berbicara? Aku membuka pintu. Xiao Sui duduk di sofa. Xiao Sui melihat sekeliling. Bos besar sepertimu, apakah kalian semua suka bersikap rendah hati? Aku merasa sedikit canggung. Apakah kau ingin mengatakan bahwa lokasi rumahku ini tidak bagus dan kecil? Karena memang, aku membeli mobil seharga lebih dari 4 juta dan memberikannya kepada wanita cantik. Namun, aku tinggal di rumah yang sangat lusuh. Itu terlalu tidak sesuai dengan identitasku. Xiao Sui memang seorang sales. Dengan sekali pandang, dia tersenyum dan berkata, rumah ini memang biasa saja. Namun, Kak Wu, kau langsung sombong dan dalam. Kemudian, dengan tangannya di bahuku, dia bergumam, Kak Wu. Maafkan aku, manajer kami berkata jika kau tidak memaafkanku. Besok aku akan ketakutan. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikan diriku kepadamu, oke? Aku mengangguk dengan penuh arti. Baiklah, kalau begitu. Bisakah kau mengepel lantai terlebih dahulu? Xiao Sui langsung jatuh dan berbaring di sofa. Sebenarnya, aku bisa melakukan lebih banyak. Aku tertegun sejenak sebelum menyadari. Dia sedang menyetir. Karena dia sudah berinisiatif untuk menyetir, tentu saja aku tidak akan menolak untuk naik mobil. Jadi, aku langsung menerkamnya. 2,5 jam kemudian, Xiao Sui terengah-engah dan memohon ampun. Kak Wu, mari kita istirahat sebentar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, aku tidak menyangka setelah terikat dengan sistem, aku menjadi begitu hebat. Benar saja, uang adalah keberanian seorang pahlawan, dan juga kejayaan seorang pahlawan. Aku mengklik dan menggunakan paket peningkatan komprehensif pria di dalam sistem, lalu tertidur. Sampai larut malam, aku dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Ini sudah larut malam. Siapa itu? Namun, saat aku turun dari tempat tidur, aku merasakan sesuatu yang aneh. Karena aku sering melihat komputer, mataku menjadi sangat minus, dan juga karena terlalu lama duduk dan tidak berolahraga.
Perutku sudah lama hanya memiliki satu kotak perut, bahkan kulitku menjadi kering dan berjerawat karena begadang. Namun, saat aku turun dari tempat tidur tadi, aku menyadari bahwa penglihatanku sangat jernih. Tubuhku penuh dengan kekuatan. Saat aku melihat ke bawah, satu kotak perut di perutku terbelah menjadi 8. Aku tidak peduli dengan orang di depan pintu, dan segera membuka kamera depan ponselku untuk melihat. Kulitku halus dan lembut, bahkan mataku menjadi lebih besar. Aku tidak menyangka set perawatan pria komprehensif begitu ajaib. Kemudian aku bertanya kepada sistem, dan sistem memberitahuku bahwa ketampananku sudah mencapai 90 poin. Mengapa tidak memberikan 100 poin? Itu karena aku takut aku akan sombong. Saat ini, ketukan di pintu masih berlanjut. Aku dengan enggan pergi untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, aku menyadari. Ternyata itu adalah atasanku, Jia Zhenjun. Saat membuka pintu, Jia Zhenjun berkeringat deras saat melihatku, dan kedua tangannya penuh dengan barang bawaan. Dia menjelaskan, Wuzong, maafkan saya. Sebenarnya, aku sudah datang sejak lama, tetapi posisimu sangat sulit ditemukan. Apa aku mengganggu istirahatmu? Aku melihat waktu di ponselku, pukul 12, dan menjawab dengan tidak sabar. Menurutmu? Melihat sikapku yang masih baik, Jia Zhenjun mengangkat barang-barang di tangannya dan berkata, aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata lalu pergi. Ini adalah produk lokal dari kampung halamanku, tidak bisa dibeli di luar. Aku tidak berani menikmatinya sendiri. Aku membawanya untuk Wuzong. Aku merasa sedikit speechless. Kapan budaya perusahaan kita menjadi begitu baik? Mereka bahkan mulai peduli pada karyawan yang dipecat. Mendengar ini, Jia Zhenjun langsung menjadi serius. Siapa yang berani memecat Wuzong? Aku datang hari ini untuk memberitahu Wuzong bahwa Anda sekarang adalah manajer umum Departemen E-commerce. Tentu saja, Anda bisa datang atau tidak, itu hanya posisi kosong, gajinya tetap dibayarkan. Awalnya aku masih sedikit bingung, tetapi ketika aku memikirkan tentang saat aku pergi hari ini, Hikyu menanyakan tentang perusahaan saya, jadi saya tahu itu pasti yang dia lakukan. Pada saat ini, Sui Jingling juga bangun. Dia berjalan keluar mengenakan pakaianku. Sudah selarut ini, siapa itu? Jia Zhenjun sangat terkejut. Siapa wanita ini? Bukankah Wu Cheng ada hubungan dengan bos? Mungkinkah mereka bukan tipe hubungan seperti itu? Tapi, lalu dengan apa dia dipromosikan? Ku dengar bos sebenarnya perusahaan. Ada orang lain, mungkinkah Wu Cheng mengenal bos di balik layar? Saat ini, dengan tidak sabar aku berkata, barangnya sudah kuterima, cepatlah kembali. Aku masih ingin tidur sebentar, dan Lin Zhenxi juga menyatakan, agar dia tidak mengungkapkan soal promosinya. Namun, Lin Zhenxi, Jia Zhenjun, diam-diam menyelipkan pil biru kecil padaku. Aku terdiam sesaat, meremehkan siapa? Apa aku membutuhkan hal semacam ini? Aku langsung membuangnya ke tempat sampah, lalu berbalik kembali ke kamar tidur. Setelah kembali ke kamar tidur, Sui Jingling melihat wajahku di bawah cahaya lampu. Apakah kamu melakukan operasi plastik? Kenapa aku merasa kamu jadi lebih tampan? Tentu saja, aku tidak mungkin memberitahunya tentang sistemnya. Jadi aku terkekeh. Menjelaskan bahwa kamu sangat makmur. Setelah selesai berbicara, aku mengeluarkan kalung yang tersisa. Menyerahkannya padanya, permintaan maafmu sudah kuterima. Ini sedikit dari hatiku. Setelah Sui Jingling menerimanya, aku menerima pemberitahuan dari sistem. Memberikan Sui Jingling sebuah kalung Bulgari B01, harga 17.800. 2 kali lipat pengembalian tunai 35.600. Setelah Sui Jingling melihat kalung itu, matanya langsung terbelalak. Kakak, kamu sangat baik. Apakah kamu selalu begitu rendah hati dan murah hati? Tentu saja. Setelah Sui Jingling selesai mendengarkan, dia tampak bangga dan berkedip menatapku dan berkata, tapi, kamu harus mengerti strategi terhadap wanita. Tidak bisa selalu begitu murah hati. Kadang-kadang, tempat yang harus pelit tetap harus pelit. Aku mendengarkan perkataannya, seolah-olah mengerti tapi juga seolah-olah tidak mengerti. Lalu aku menerekamnya lagi. Keesokan paginya, kami melakukannya sekali lagi, baru kemudian membiarkan Sui Jingling pergi bekerja. Setelah dia pergi, aku merasa bosan sendirian. Mungkin ini kekosongan setelah tiba-tiba menjadi kaya. Sepertinya pekerjaan sialan ini tetap harus dilakukan. Jadi aku berkemas sederhana dan pergi ke perusahaan. Setelah tiba di perusahaan, tidak melihat Liu Ruyan di mejanya, malah melihat sekelompok kolega, aku mendengarkan sebentar. Ternyata Liu Ruyan datang kerja dengan Lamborghini, dan dilihat oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka semua berdiskusi dari mana mobil itu berasal, karena dia pasti tidak mampu membelinya, jadi mereka berspekulasi apakah dia menjadi simpanan orang kaya. Aku tidak tahan lagi mendengarnya, jadi aku berkata, tidak baik membicarakan kehidupan pribadi orang seperti itu. Baru saat itulah mereka memperhatikanku, tetapi seorang rekan wanita tiba-tiba berkata, wah, apakah kamu operasi plastik? Kenapa tiba-tiba jadi tampan begini? Lalu dia ingin tahu dari mulutku tentang gosip Liu Ruyan. Kamu duduk di seberang Liu Ruyan,
Apakah dia pernah memberitahumu tentang Lamborghini? Aku terdiam, tidak menyangka masih bisa bergosip seperti ini, saat ini. Li Liangwu menghampiriku dan bertanya dengan tidak sabar. Wu Cheng, kemana kamu pergi kemarin? Belum sempat aku menjawab, dia langsung membanting setumpuk dokumen di mejaku. Rancangan sebelumnya tidak bagus. Buat ulang hari ini, kalau tidak selesai jangan pulang. Aku mengerutkan kening, ini kan pekerjaanmu, aku hanya membantu saja. Kalau kamu tidak puas, kerjakan saja sendiri. Li Liangwu adalah seorang direktur. Statusnya di bawah Jia Zhengjun dan di atasku, jadi dia sering memberikan beberapa pekerjaan kepadaku. Di permukaan dia berkata untuk melatihku, tetapi semua orang mengerti maksud sebenarnya. Melihatku seperti ini, Li Liangwu memulai lagi pidatonya. Ini memberimu kesempatan untuk berlatih, berbagi pengalaman kerjaku, agar kamu bisa mengoperasikan proyek secara mandiri di masa depan. Apa kamu tidak mengerti demi kebaikanmu? Dulu aku pasti akan menahannya sebisa mungkin, tapi sekarang aku sama sekali tidak tahan. Pekerjaan ini, sebenarnya aku bisa melakukannya, tapi aku tidak mau melakukannya. Kamu bukan anakku, kenapa aku harus memanjakanmu? Rekan-rekan kerja tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Li Liangwu marah setelah mendengar itu, aku bahkan belum menuntutmu karena bolos kerja kemarin. Apa kamu tidak punya rasa malu? Aku berpikir, omong-omong, anakmu sepertinya tidak mirip denganmu. Sudah melakukan tes DNA? Apakah istrimu diam-diam bermain kartu dengan lawang? Kata-kata ini menyerang, karena rekan-rekan kerja pernah membahasnya sebelumnya. Dan Li Liangwu juga tahu bahwa putranya tidak mirip dengannya. Jadi dia terkejut dengan perkataanku. Dia sangat marah sampai gemetar. Baiklah, aku akan segera membuat laporan. Tunggu saja dipecat. Saat itu, Jia Zhengjun datang. Li Liangwu seperti meraih sedotan penyelamat. Manajer Jia, saya minta Wu Cheng dipecat. Saya menyuruhnya melakukan pekerjaan, tetapi dia tidak melakukannya, bahkan menyebarkan rumor dan fitnah. Jia Zhengjun tertawa kering beberapa kali. Kita semua adalah kolega, jangan banyak bicara. Tetapi Li Liangwu bersikeras. Aku dan Wu Cheng tidak bisa bekerja bersama. Salah satu dari kami harus pergi. Li Liangwu mengira aku pasti akan dipecat. Tetapi detik berikutnya dia tercengang karena Jia Zhengjun berkata, kalau begitu, pergilah. Para kolega juga terkejut mendengarnya. Tetapi Jia Zhengjun mengira dia tidak mendengar dengan jelas dan melanjutkan. Kemasi barang-barangmu sekarang dan segera pergi. Aku beri kamu 10 menit. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Li Liangwu tercengang. Aku masih punya istri dan anak untuk dinafkahi. Kemudian dia duduk di tanah dan mulai menangis. Melihat itu, rekan-rekan kerja juga kembali ke tempat duduk mereka karena takut mereka akan menjadi yang berikutnya untuk dioptimalkan. Aku juga tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Aku juga kembali ke tempat dudukku dan melihat Liu Ruyan di seberang juga kembali. Liu Ruyan berkata, akhir-akhir ini, rekan-rekan kerja pasti banyak menyebarkan rumor tentangku, kan? Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Dia melanjutkan, tapi aku tidak pernah peduli karena aku juga membicarakan mereka di belakang. Impas. Hahaha. Tapi aku mendengar kabar internal bahwa seorang manajer umum baru telah datang. Kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini, jangan sampai tertangkap basah. Sebenarnya aku cukup santai hari ini. Jadi aku mulai menonton siaran langsung. Ini juga pekerjaan rutin saya, yaitu mencari streamer yang berpotensi. Kemudian undang mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan. Segera, saya memperhatikan sebuah ruang siaran langsung. Itu adalah streamer kebugaran. Di ruang siaran langsung tertulis, gadis melakukan pull-up. Kirim 1, Big Sin kelinci, untuk 1 pull-up, 1 helikopter untuk 10 pull-up. Dia mengenakan t-shirt lengan pendek. Lengan dan bahunya yang terbuka memiliki garis otot yang halus, penuh kekuatan. Pada saat yang sama, sosoknya sangat proporsional, sama sekali tidak terlalu kekar. Aku membuka sistem dan melihat. Nama, Li Nake. Tinggi badan. Tinggi 173 cm, berat 55 kg. Nilai rata-rata 80, target tercapai. Lumayan, layak diinvestasikan, tapi saat ini, ruang siaran langsung tidak ramai, banyak orang hanya bercanda dan tidak memberi hadiah. Saat itu, seseorang dengan ID bernama Badai Besar Tingkat 8 tiba-tiba mengirimkan 10 helikopter, dan orang-orang yang mengobrol di ruang siaran langsung menyadarinya. Semua orang berkata, wah, hanya 44 dalam 1 menit. Saat ini, penyiar Li Nake juga bingung. Dia dengan santai menetapkan aturan seperti itu, tetapi dia tidak menyangka akan ada orang kaya yang merusak acara. Jadi dia berkata, kakak, beri aku waktu. Aku pasti akan menyelesaikannya, tapi mungkin tidak bisa sekaligus, kata Badai Besar Tingkat 8. Aku pikir kamu punya kemampuan untuk memecahkan rekor dunia. Ternyata kamu hanya berpura-pura untuk menipu sedikit uang. Seharusnya aku tidak memberikan hadiah ini. Penyiar sampah, buang-buang waktu. Saat ini, para penggemar lainnya mulai menyerang orang kaya itu. Kakak,
Apakah kamu sengaja mencari masalah? Badai besar tingkat 8 sama sekali tidak takut. Aku punya banyak uang. Kalian orang miskin tidak terima? Kalau begitu, berikan hadiah juga. Aku akan membantumu melanggar aturan dan menutup ruang siaran langsungmu. Lin Nake terdiam selama beberapa detik. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi tenang, dan dia kembali ke palang tunggal. Dia melompat dan meraih palang. 1, 2, sampai 20. Gerakannya semakin lambat. Kemudian dia melakukan 10 lagi. Akhirnya, dia tidak bisa meraih palang. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan berteriak kesakitan. Badai besar tingkat 8 melihat ini. Penyiar, kamu menipu penggemar. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, aku akan melaporkanmu. Lin Nake menjadi cemas ketika dia melihat ini. Dia benar-benar takut orang itu akan melaporkannya. Jika ruang siaran langsungnya benar-benar ditutup, itu sama dengan memutus mata pencahariannya. Dia berdiri dengan susah payah, rasa sakit di tubuhnya membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Namun, dia masih menggertakkan gigi dan berkata, "Kakak, jangan laporkan aku. Aku janji akan menyelesaikannya." Melihat angin topan level 8, dia langsung menjawab, "Kalau begitu cepatlah. Jangan terburu-buru." Lin Nake menarik napas dalam-dalam, menunduk dan menggosok sudut matanya. Menghapus air mata, lalu dengan ringan menjinjitkan kaki, bersiap untuk melompat lagi. Melihat ini, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Saya menggunakan akun saya dengan ID bernama Yishi Wucheng dan memberikan satu karnaval, tetapi detik berikutnya, sistem berbunyi, memberikan Lin Nake hadiah virtual karnaval. Senilai 3.000 yuan, 2 kali lipat menjadi 6.000 yuan, ruang siaran langsung meledak. Berapa banyak pull-up yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya bahkan jika dilakukan sampai besok pagi, pikir angin topan level 8. Seolah-olah popularitasnya dirampas, dia terus membanjiri area komentar ruang siaran langsung. Selesaikan dulu milikku. Antrean, lalu lakukan milikmu, tapi saya segera menanggapi di rentetan peluru, saya berbeda dari Anda. Pembawa acara baru saja melakukan 30. Tinggal 70. Satu karnaval saya sama dengan satu helikopter Anda. Oke, sekarang tinggal 60, katanya. Saya memberikan 6 karnaval lagi. Pada saat ini, seluruh layar ruang siaran langsung ditempati oleh efek khusus. Untuk sementara waktu, cahaya dan warna mengalir, dan Lin Nake sendiri bahkan lebih tercengang. Begitu banyak karnaval. Dia hanya melihatnya di ruang siaran langsung orang lain. Tanpa diduga, itu benar-benar muncul di ruang siaran langsungnya hari ini. Sekarang dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa, dan bahkan lupa melakukan pull-up, tetapi berdiri dengan linglung di depan kamera. Setelah memberikan hadiah, saya juga menerima pesan dari sistem, memberikan Lin Nake 6 karnaval hadiah virtual, senilai 18.000 yuan, 2 kali lipat menjadi 36.000 yuan. Yang lain berbondong-bondong membanjiri ruang siaran langsung. Pembawa acara, Anda tidak perlu melakukannya. Namun, angin topan level 8 tidak mau. Dia memberikan 10 helikopter lagi sekaligus. Semua orang mengatakan itu tidak adil. Karena satu helikopter hanya 300 yuan, dan satu karnaval harganya 3.000 yuan. Pertukaran waktu ini merugi besar. Bahkan Lin Nake berkata, "Kakak ini, saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya benar-benar malu membuat Anda mengeluarkan uang. Saya pasti akan menyelesaikan 100. Tapi saya tidak khawatir sama sekali. Saya hanya takut pihak lain tidak memberikan hadiah lagi, jadi saya segera memberikan 10 karnaval. Dan juga membalas di ruang siaran langsung, berani melanjutkan atau tidak, kalau tidak ngebrush, berarti anak." Bajingan badai besar level 8 langsung ngebrush 20 buah. Aku juga langsung menyusul dengan 20 pesta karnaval. Bajingan badai besar level 8 melihatku begitu keterlaluan. Yoyo Yuyu ngebrush lagi 5 helikopter. Aku langsung menyusul lagi 5 pesta karnaval. Lalu aku mengejeknya di kolom komentar ruang siaran langsung. Segitu doang? Kalau nggak punya uang, cinta yang mendalam nanti aja ya. Masih ada waktu. Kalau nggak, dia mau matiin siarannya bentar lagi. Bajingan badai besar level 8 juga agak lesu. Bro, kamu nyari ribut ya? Kamu juga pantas? Kalau kamu beneran punya hubungan sama platform, kamu bisa ngelaporin aku. Kemudian menambahkan, kamu ngelaporin ruang siaran langsung juga percuma, karena streamer ini dilindungi modal. Semua orang bertanya siapa modalnya. Semua orang sangat penasaran, termasuk bajingan badai besar level 8. Aku langsung membalas di ruang siaran langsung. Bajingan badai besar level 8 terlihat tidak senang setelah melihatnya. Dia mengucapkan kalimat, "Awas kamu. Jangan sampai aku nemuin kamu di dunia nyata," lalu keluar dari ruang siaran langsung. Setelah bajingan badai besar level 8 keluar dari ruang siaran langsung, Lin Nake tetap menyelesaikan gerakan tubuh yang tersisa ke atas. Lalu dia menutup siarannya. Sebelum keluar, dia juga mengingatkanku untuk meninggalkan informasi latar belakang. Benar saja, dia mengirimiku pesan pribadi dan meninggalkan nomor WeChat. Setelah WeChat diterima,
Aku menerima pesan suara darinya, "Terima kasih, bro. Terima kasih atas hadiahnya. Terima kasih juga sudah datang. Kalau ada waktu luang, bisakah aku mentraktirmu makan?" Aku langsung menyetujuinya dan mengirimkan alamat perusahaan sendiri. Kemudian kami janjian jam 6 sore untuk makan di restoran hotpot di seberang perusahaan. Setelah aku meletakkan ponsel, aku melihat Liu Ruyan di seberangku terlihat sedang tidak baik. Lalu aku bertanya, "Kamu kenapa? Apa kamu mau lagi? Masih pengen rumah? Nanti bisa aku pertimbangkan."